Keseruan olahraga elektronik atau e-sports di Indonesia semakin terlihat. Apalagi akibat merebaknya virus corona di berbagai negara ini membuat orang-orang jadi takut gitu ya untuk berpergian dan lebih memilih untuk bermain game online. Nah, game online ini memang menjadi salah satu alternatif hiburan atau obat yang cukup manjur gitu ya untuk mengatasi kebosanan saat berdiam di rumah. Kondisi ini pun membuat jumlah pengguna dan pendapatan pengembang game online melonjak. Dan oleh karena itu akan kami ulas untuk Anda dalam Geliat e-sport di tengah pandemi. Kita lihat di slide yang pertama. Jadi langkah pemerintah untuk membatasi penyebaran virus corona, misalkan dengan penerapan bekerja dari rumah atau work from home, ini membuat banyak orang justru menghabiskan waktu dengan bermain game bahkan di saat jam kerja. Nah, perusahaan Verizon mencatat bahwa pengguna video game ini meningkat 75% ini secara global. Bahkan persentase pengguna game online selama pandemi virus corona ini mengalami peningkatan saat jam sibuk. Kemudian firma riset aplikasi Sensor Tower juga melaporkan bahwa jumlah unduhan game seluler secara global ini melonjak sampai 39% pada Februari 2020 dan China menyumbang sebagian besar dari angka tersebut. Manajer hedge fund Skycatcher ini mengatakan waktu rata-rata yang dihabiskan setiap pengguna pada game mobile ini tumbuh 41% selama tahun baru China tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan 2019. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan unduhan game seluler ini bahkan menyentuh angka 4 miliar secara global atau naik dari 2,9 miliar pada tahun 2019. Dan Asia menjadi wilayah dengan lonjakan tertinggi terkait unduhan game seluler sebesar 46% menjadi 1,6 miliar pada Februari 2020. Nah, melonjaknya pengguna game online di tengah masa pandemi ini juga tercermin dari laporan distribusi game Steam yang mencatat rekor pengguna game dengan lebih dari 20 juta pengguna pada 16 Maret 2020. Jumlah tersebut ini belum termasuk rilis game baru loh ya yang secara umum bisa mendongkrak kenaikan pengguna game online. Dan selain itu, Discord ini sebuah aplikasi yang memungkinkan para gamer untuk mengobrol satu sama lain pada saat mereka bermain game bareng-bareng gitu ya. Tadinya ini cuma bisa 10 orang aja. Sekarang udah bisa menjadi 50 orang sehingga kemungkinan komunikasi yang lebih besar lagi selama adanya pandemi corona. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif per April, trafik internet layanan game online Indonesia ini melonjak hingga 61%. Ini seiring dengan imbauan masyarakat untuk mengurangi kegiatannya di luar rumah selama pandemi. Selain itu dilaporkan dari Asosiasi Game Indonesia, Industri Game Indonesia pun ini mencatatkan hingga April ya pertumbuhan industri game ini bisa mencapai 20% selama pandemi COVID-19. Meningkatnya aktivitas bermain game selama pandemi corona ini juga turut meningkatkan kenaikan tren belanja voucher game yang bahkan meningkat 2 kali lipat. Lalu bagaimana nih potensi e-sport di Indonesia? Kita lihat di slide selanjutnya. E-sports ini menjadi salah satu bisnis yang terus mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini e-sports sudah berkembang menjadi industri yang sangat menjanjikan seiring dengan kompetisi-kompetisi besar yang semakin sering diadakan. Bahkan hadiah yang diberikan ini juga tidak main-main untuk sebuah event yang besar. E-sport yang sekarang bukanlah seperti yang dulu. Sekarang bermain game bukan cuma untuk mengisi waktu luang aja, tetapi sudah bisa dijadikan suatu profesi yang menjanjikan. Di tahun 2019 saja berdasarkan data dari perusahaan penyedia data analitik industri game dan e-sport yaitu Newzoo, Indonesia ini telah menjadi salah satu pasar game terbesar di Asia Pasifik dengan angka perputaran uang mencapai 941 juta dolar atau kalau kita kursin gitu ya sekitar 13,3 triliun rupiah. Ini dengan populasi online mencapai 52,6 juta orang dan jumlah gamers mencapai 34 juta pemain. Lalu di tengah pandemi corona ini, game online apa aja nih yang terlaris dengan pendapatan terbesar? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, menurut Sensor Tower hingga Mei 2020, PUBG Mobile ini menjadi game online terlaris di dunia dengan 34,2 juta pemasangan. Game besutan Tencent ini baru aja meluncurkan 4 fitur baru. Dan nilai pengeluaran pengguna PUBG Mobile ini bahkan diperkirakan mencapai 226 miliar dolar atau kalau dirupiahin sekitar 3,2 triliun rupiah pada Mei 2020. Yang mana nilai ini tumbuh 41% secara year on year. Kemudian masih dari besutan Tencent, posisi kedua game online terlaris yaitu Honor of Kings. Nah, pengeluaran pemain mencapai 204,5 juta dolar atau sekitar 2,9 triliun rupiah.
Nilai ini tumbuh 42% secara year on year. Dan sekitar 95% pendapatan Honor of Kings ini dapat dari pengguna asal China. Kemudian kita lihat ini peringkat ketiga ditempati oleh Roblox, ini dari Roblox Corporation, kemudian diikuti Monster Strike, ini dari Mixi, dan Coin Master dari Moon Active. Sementara itu kita lihat pendapatan dari Three Kingdoms Strategics dari Alibaba pun ini melonjak, di mana pengeluaran pengguna dalam game ini yang saat ini hanya tersedia di China telah meningkat sejak Januari 2020 mencapai 85,4 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Nah, bagaimana dengan pasar e-sport dunia gitu ya. Jadi Asosiasi Game Indonesia pun memperkirakan bahwa dari total 52 juta penduduk Indonesia yang terhubung secara daring, ada sekitar 34 juta orang yang bermain game online. Jumlah yang besar ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar target potensial bagi perusahaan game online lokal maupun global. Nah, perhitungan nilai pasar game online Indonesia tahun 2018 saja mencapai 1,1 miliar dolar dan di tahun 2030 diprediksi akan meningkat 4 kali lipat mencapai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 61 triliun rupiah. Dan Indonesia bahkan diperkirakan bisa masuk dalam top 5 pasar e-sport global. Tapi sayang ini dari 100% pangsa pasar game di Indonesia saat ini, pundi-pundi yang mengalir ke pengembang lokal bahkan nggak sampai 1%-nya. Sisanya 99% perputaran uang di pasar game Indonesia justru mengalir ke kantong-kantong penyedia layanan digital di luar negeri.